DPRD Kota Kupang menanggapi rilis nota yang beredar di kalangan masyarakat terkait daftar jumlah tandon air yang diminta oleh DPRD di tahun anggaran 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang. Tertera 8 nama anggota DPRD Kota Kupang. Apa benar informasi tersebut atau bagian dari penipuan publik yang diduga muncul untuk menutupi hasil temuan tim Pansus LKPJ Wali Kota tahun anggaran 2020? Berikut penjelasan anggota DPRD. Untuk kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa tahun 2020. Ada juga lembaran jumlah tandon yang diminta oleh anggota DPRD tanpa tanggal tapi ditandatangani oleh kepala oleh kalap dan stempel basah. Ini masyarakat mau mempercayai yang mana? Silakan diperiksa. Dalam SK ini apakah tertera nama kami? 8 nama. Ya, apakah tertera 8 nama ini namanya ada di SK ini Mas? Nanti teman-teman boleh ambil gambar ini. Ini Boleh SK ambil ini? resmi. Boleh dilihat persebaran perkelurahan. Ini SK. Tahap pertama adalah kami mau menyampaikan supaya jangan sampai saat ini terjadi opini-opini liar di masyarakat bahwa ternyata kami kasus ini juga ada menerima sesuatu dari pemerintah. Ini mau dibilang surat ataukah nota atau apa yang ditandatangani secara resmi oleh Kepala BPBD Kota Kupang, Maksi Jenny Hidup. Kami juga tidak tahu tanggalnya tanggal berapa, tetapi di dalam selembar kertas ini menuliskan jumlah tandon yang diminta oleh anggota DPRD, oleh anggota Dewan. Di sana menyebutkan ada nama Pak Episeran, Ibu Walde Taek, Pak Alfred, Pak Baidima, Pak Livingston Kaja, Ibu Diana Bire, Pak Rizak Oja, dan Pak Kana. Perlu kami sampaikan di sini bahwa kami sedang dalam tahapan panitia khusus yang melakukan evaluasi kinerja terkait dengan program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah di tahun 2020 kemarin. Nah, di dalamnya ada program dan kegiatan di BPBD, yaitu pengadaan tandon air. Berdasarkan diskusi yang kami dapatkan 2 hari yang lalu dengan BPBD, bahwa dasar daripada pendistribusian tandon adalah berdasarkan hasil survei di tingkat masyarakat terkait daerah-daerah yang mengalami krisis air. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dasar pendistribusian yang kedua adalah usulan daripada Bapak Ibu Lurah dari kelurahan masing-masing. Dan yang ketiga adalah hasil reses anggota DPRD. Oleh karena itu, menyimak selembar kertas yang sedang beredar di media sosial dan sangat ramai saat ini, kami mau mengklarifikasikan bahwa judulnya tandon diminta oleh anggota DPR itu adalah satu kekeliruan besar. Karena sebagai mitra daripada pemerintah, kami punya hak untuk mengusulkan. Mengusulkan dengan meminta itu tentu berbeda. Kalau meminta berarti untuk kepentingan kami secara pribadi, tetapi mengusulkan berarti kami melihat adanya kondisi-kondisi masyarakat yang perlu kami bantu lewat program dan kegiatan pemerintah ini. Dan itu tidak ada yang salah. Yang menjadi persoalannya adalah mengapa ini dimuat di media sosial seolah-olah kami ini meminta tandon untuk kepentingan pribadi. Nah, atas dasar itu kami mau menyampaikan bahwa sebagai mitra kami sangat menyesalkan selembar surat yang dimuat ditandatangani oleh Pak Kalak BPBD Kota Kupang, dan kami meminta beliau untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah beliau laksanakan. Dan boleh diuji petik di lapangan apakah dari permintaan yang diusulkan oleh anggota DPR ini dipakai oleh kami secara pribadi, ataukah memang tandon ini diusulkan dan berada di tengah masyarakat. Yang kami sayangkan adalah pencatutan nama kami di sini sebagai orang yang meminta tandon ini sangat keliru menurut saya dengan klausul meminta.
hubungan kami mitra dengan pemerintah adalah kami mengusulkan apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kota Kupang. Kalau menggunakan klausul meminta berarti untuk milik kami pribadi. Dan kami bisa pastikan itu dan kami bisa menjaminkan itu bahwa barang-barang tandon itu sekarang saat ini pun berada di tangan orang-orang yang tepat untuk menerima itu. Dan sama sekali tidak kami gunakan untuk kepentingan pribadi kita masing-masing. Boleh teman-teman cek. Dan kami juga punya data lengkap, nomor kontak lengkap orang-orang yang menerima dan di mana saat ini tandon itu berada. Kami bisa menyediakan data itu saat ini juga. Nah, yang kami sayangkan adalah ini kelihatannya syarat muatan kepentingan. Karena saya sebagai sekretaris komisi, saya tahu persis bahwa pembahasan tentang tandon ini diketahui oleh kita semua di Komisi 4, bahkan di lembaga DPRD. Dan saya lihat dari SK ini bahwa banyak yang didistribusikan ke masyarakat di kelurahan masing-masing. Berarti seperti apa yang tadi Ibu Walde sampaikan, benar bahwa banyak yang mengusulkan. Tetapi kenapa hanya nama kita yang dicantum di sini? Kita jujur saja, kalau untuk masalah terganggu, kita terganggu karena nama kita dicantumkan di sini. Padahal barang ini untuk kepentingan masyarakat. Saya ingin mengatakan, marilah kita bermitra dengan baik. Kita di sini sebagai legislatif yang menjadi fungsi pengawasan bagi pemerintah. Ketika kita ada di sini, kita ditunjuk rakyat untuk ke sini, agar kita di sini bisa membawa, bisa mengawal anggaran-anggaran yang ada ini untuk tepat sasaran kepada masyarakat. Kalau kita tidak melaksanakan fungsi seperti ini, buat apa kita ada di sini? Kita datangkan memang masyarakat membutuhkan agar anggaran ini tepat sasaran. Ketika kita melihat bahwa anggaran ini tidak tepat sasaran, maka ini adalah fungsi kita di sini untuk kita memberitahukan kepada pemerintah bahwa ada suatu kesalahan, ada hal yang tidak tepat. Janganlah seperti ini. Marilah kita bermitra dengan baik. Kita melaksanakan semua yang baik. Misalnya saja saat kita melaksanakan tugas lapangan, uji petik di lapangan selama 2 hari, kita tidak sembunyi-sembunyi. Kita membawa dengan rekan-rekan wartawan. Mari kita sama-sama pergi untuk kita lihat apa yang ada di sana. Jadi biar rekan-rekan wartawan juga langsung melihat buktinya. Bukan kita sembunyi-sembunyi pergi lalu baru kita panggil, kita omong sendiri, buktinya tidak ada. Ini kan kita sama-sama jalan. Mari ayo kita jalan, dan bukan kita sendiri, kita diantar oleh mitra kita juga. Kita diantar oleh OPD-OPD juga ke tempat di mana kita melakukan sidak, ke tempat kita melakukan uji petik. Bukan kita berjalan sendiri bersama rekan-rekan wartawan. Ada kepala dinas, ada pegawai-pegawai juga yang mengantar kita. Dan itu langsung dilihat di lapangan apa yang terjadi. Hal-hal apa yang didapat, semuanya tidak artinya semuanya memang sesuai fakta yang ada. Jadi bukan kita mau menyerang pemerintah, bukan mau memfitnah pemerintah, bukan mau mencari-cari kesalahan yang tidak benar. Tapi kan kita pergi berdasarkan fakta yang ada. Disitulah makanya saya bilang marilah kita bermitra dengan baik. Ketika kita juga melakukan fungsi pengawasan yang salah, ketika kita dalam melaksanakan tugas kita ada kesalahan, mari tegur kita juga dengan cara yang baik. Cara yang baik di dalam sidang, berteriaklah di dalam sidang. Kita saling berteriak tidak apa-apa, tapi jangan saling menjatuhkan di luar.